Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengertian ruang dan syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian ruang. Pengertian ruang menurut Ayadinata 1992. Ruang merupakan seluruh permukaan bumi yang terdiri dari lapisan biosfer, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan. Yang kedua, pengertian ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk hidup dan melangsungkan hidupnya, termasuk lapisan udara yang ada di atasnya dan lapisan tanah yang ada di bawahnya, serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu, berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Dapat dikatakan satu wilayah yang memiliki karakteristik ruang yang sama. Perbedaan karakteristik tersebut kemudian memunculkan apa yang namanya interaksi antar ruang. Setiap ruang menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Selanjutnya, pengertian interaksi antar ruang. Apa itu interaksi? Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Contohnya, interaksi di dalam kelas antara guru dan siswa, interaksi saat kamu bermain dengan temanmu, saling chattingan, saling balas chat di sosial media, saling menyapa, saling memberikan senyum, itu adalah contoh interaksi. Pertanyaan berikutnya, apa itu interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan atau dari daerah lain ke daerah yang lainnya. Interaksi antar ruang ialah suatu cara dalam mengelola ruang-ruang dengan berdasarkan potensi serta juga permasalahannya dan tentu keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang terdapat di sekitarnya. Keterkaitan antar lokasi atau ruang tersebut dapat dilihat secara fisik maupun non-fisik. Contoh interaksi antar ruang adalah interaksi antara desa dan kota. Kedua ruang ini saling ketergantungan atau saling membutuhkan sehingga saling berinteraksi. Misalnya, desa memproduksi sumber daya alam seperti sandang, papan, dan pangan yang dikirim ke kota. Sedangkan kota memproduksi alat-alat elektronik dan sebagainya yang dikirim ke desa. Akhirnya kedua ruang ini saling berinteraksi karena saling membutuhkan. Syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Syarat terjadinya interaksi antar ruang terbagi atas 3. Yang pertama, saling melengkapi atau complementary. Saling melengkapi ialah sebuah kondisi saling melengkapi terjadi apabila ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contoh, wilayah A ialah penghasil sayuran, sedangkan pada wilayah C merupakan penghasil buah-buahan.
Kemudian wilayah A membutuhkan buah-buahan, sedangkan wilayah C membutuhkan sayuran. Jika pada masing-masing wilayah itu memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A dapat melakukan interaksi dengan wilayah C dengan melalui aktivitas perdagangan atau disebut juga dengan istilah jual beli. Kalian bisa perhatikan di gambar ini adalah ilustrasi saling melengkapi. Wilayah A dan wilayah C masing-masing memiliki surplus dan minus. Karena perbedaan komoditas inilah kemudian wilayah A dan wilayah C saling berinteraksi. Syarat kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal ataupun tempat tujuan. Apabila seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan dapat memperhatikan faktor jarak serta biaya dalam memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli buah-buahan ke wilayah B, namun kemudian diketahui terdapat wilayah C yang juga penghasil buah-buahan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat serta ongkos transportasinya juga lebih murah, maka para pembeli dari wilayah A akan beralih membeli buah-buahan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan wilayah B juga ikut melemah. Kalian bisa memperhatikan di gambar ini ilustrasi dari kesempatan antara, di mana wilayah A dan wilayah B interaksinya melemah karena mereka lebih beralih membeli barang sumber daya alam atau komoditas tertentu dari wilayah C. Alasannya karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya juga lebih murah. Syarat interaksi antar ruang yang ketiga adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, transferability. Pengangkutan barang maupun juga orang memerlukan biaya. Biaya dalam interaksi tersebut harus lebih rendah jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan. Apabila biaya tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tersebut tidak akan terjadi. Kemudahan transfer serta biaya yang diperlukan juga akan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana serta prasarana, yang menghubungkan daerah asal juga daerah tujuan. Jalan yang rusak serta sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya suatu interaksi, karena biaya dalam mencapainya juga akan lebih mahal. Contoh, seseorang akan menjual buah-buahan dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju wilayah B ini mengalami kerusakan yang parah. Akibatnya, tidak bisa dilalui. Oleh karena itu, orang tersebut tidak jadi menjual buah-buahan ke wilayah B. Kalian bisa perhatikan di gambar ini adalah contoh interaksi desa dan kota. Jika jalur transportasi antara desa dan kota tidak bisa dilalui atau rusak parah, maka kemungkinan transfer atau pengangkutan barang, orang, maupun jasa akan sulit, bahkan tidak akan terjadi. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.